Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Teori Kreativitas. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan bakat dan kreativitas anak usia dini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Sela Yusufi. Yang kedua ada Fitria Anggraini. Dan yang ketiga ada Nur Sari Tamina. Pengertian kreativitas. Kreativitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar kreatif, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Sedangkan kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu hal yang baru yang berbeda dari yang sebelumnya. Teori kreativitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori psikoanalisis, yang kedua teori humanistik, dan yang ketiga teori kognitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis melihat kreativitas sebagai hasil mengatasi masalah sejak masa anak-anak. Pribadi kreatif dipandang sebagai seseorang yang memiliki traumatis dan kemudian dihadapi dengan memungkinkan gagasan-gagasan yang disadari atau tidak telah bercampur menjadi pemecahan inovatif terhadap traumatis tersebut. Tindakan kreatif mengubah keadaan psikis dari yang tidak sehat menjadi sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian teori psikoanalisis menurut para ahli. Yang pertama ada Sigmund Freud. Sigmund Freud menjelaskan proses kreatif dari mekanisme pertahanan yang merupakan upaya tak sadar untuk menghindari kesadaran mengenai ide-ide yang tidak menyenangkan atau yang tidak dapat diterima. Sehingga biasanya mekanisme pertahanan merintangi produktivitas kreatif. Meskipun kebanyakan mekanisme pertahanan menghambat tindakan kreatif, namun justru mekanisme sublimasi justru merupakan penyebab utama dari kreativitas. Dan yang kedua ada Ernest Kriess. Ernest Kriess menekankan bahwa mekanisme pertahanan atau regresi beralih ke perilaku sebelumnya yang akan memberi kepuasan. Jika perilaku sekarang tidak berhasil atau tidak memberi kepuasan, juga sering muncul dalam tindakan kreatif. Yang ketiga ada Carl Jung. Ia juga percaya bahwa ketidaksadaran memainkan peranan yang amat penting dalam kreativitas tingkat tinggi. Alam pikiran yang tidak disadari dibentuk oleh masa lalu pribadi. Dengan adanya ketidaksadaran kolektif, akan timbul penemuan, teori, seni, dan karya-karya baru lainnya. Yang kedua ada teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang memfokuskan pada seorang individu, di mana manusia yang menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Esensi dari teori humanistik adalah bahwa cara pendidikan untuk menciptakan bentuk yang tepat sasaran dan cara belajar yang dapat mengembangkan potensi terbesar seorang manusia dengan cara kreatif dan inovatif. Karakter teori humanistik ada 5. Yang pertama, mengutamakan pembelajar sebagai pribadi yang unggul. Yang kedua, memfokuskan pembelajaran dalam tekad dan motivasi pribadi. Yang ketiga, mementingkan adanya pengenalan diri dan self-concept. Yang keempat, memprioritaskan perspektif diri pada setiap diri individu. Yang kelima, memprioritaskan ilmu pengetahuan dasar dan pengalaman. Selanjutnya ada teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati.
Model ini lebih berorientasi pada studi bagaimana siswa belajar berpikir. Fokus studinya adalah pada pertanyaan perkembangan kognitif. Teori belajar kognitif menekankan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Jika bagi teman-teman ada yang kurang dipahami, silahkan untuk ditanyakan. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.